Kembali di jalan-jalan malam 1, 2, 3. Kita udah beberapa kali mengalami kegagalan tentang pembahasan ini ya. Yang pertama live streaming yang gagal, kedua tadi pembahasan yang begitu panjang tapi tidak bisa menyimpan, dan yang ketiga barusan sama tidak bisa menyimpan karena kita udah panjang lebar berbacot-bacot ria mungkin ya, tapi nggak ke-save ya. Dan yang harus kalian tahu tentang apa yang akan kita bahas yaitu tentang kuntilanak merah. Nah, oke, kita coba save dulu ya. Oke, kita sedikit telah melakukan ritual di dalam hati masing-masing ya. Mudah-mudahan ini bisa di save gitu, bisa nyimpan gitu. Tapi tadi udah dicoba kan, bisa ya, berhasil ya. Udah bisa. Jadi entah kenapa ini malam apa ini, malam Selasa ya, kita mau membahas tentang kuntilanak merah yang diceritakan oleh teman kita di daerah Sidamukti yang asli mengalami kejadian tersebut. Karena dari Sidamukti ke sini gitu hanya sekitar 5-7 kilo. Mungkin dia punya pendengaran rawing gitu. Mungkin ada sekitar sini mungkin. Ya, kalau ada kita bawa ke sini. Kita ganti warnanya, jangan merah, gimana? Ganti warnanya jadi hijau. Kuntilanak hulak mungkin. Betul. Jadi bagaimana ini 1, 2, 3 kali kejadian kita gagal ngambil syuting gitu, streaming apalagi. Sampai akhirnya kita agak sedikit emosional mungkin. Emosi, iya, saya juga emosi Kita ini. Hampir 1 jam kita berbahas nih. Iya, berbacot ria gitu kan. Sampai kita lupa nih kita akan ngomong apa ini ya. Kita bahas dari mana ya? Iya. Benar. Tapi kita coba lagi. Kita siapa lagi. Ini saya terus terang nggak akan sedikit pun bisa mengedit atau mengcutting video ini. Saya sambungkan lagi ya. Saya coba save ulang. Oke, ternyata berhasil. Video yang ke-1 kedua berhasil. Potong-potongannya nggak apa-apa ya. Aduh, agak sedikit keringetan karena saya sedikit meringkak bulu punduk gitu. Eta naon apa di sana? Meringkak bulu punduk? Bulu kuduk saya berdiri gitu. Keringetan gitu. Malam ini saya agak-agak sedikit kukurayan gitu ya. Nah, kukurayan bahasa Indonesia merinding. Saya agak sedikit merinding gitu. Karena mungkin sosok kuntilanak hijau yang kita chat itu jadi sedikit hulak gitu. Bagaimana ini ceritanya kalau misalkan gagal terus kita? Jedog anjing. Kita bahas aja nih biar penonton nggak penasaran nih ceritanya bagaimana nih. Kita langsung dari narasumber A1-nya nih. A1. Dia yang mengalaminya, dia yang istilahnya menceritakan langsung kepada kita nih. Bahkan dia tadinya mau niat ke sini. Mau niat ke sini. Iya, tadi kita bahas tapi tadi sedikit gak jadi. Iya. Tadi di telepon mungkin nggak diangkat, mungkin dia udah tidur atau lagi nyanyian mungkin ya. Ke sawah. Ke sawah gitu. Sekarang malam Selasa mungkin yang bisa jadi sih dia lagi ke sawah. Kalau di sana kan kebetulan si masyarakatnya itu bertaninya itu kebanyakan mangga. Nyok nanam. Gitu. Jadi kebetulan petani mangga di sana kalau kebanyakan. Mungkin dia lagi nyiram mangga jam segini, wajar nggak sih? Iya, wajar bisa gitu. Bisa jadi. Tapi itu mungkin menurut kepercayaan masing-masing ya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Jadi kita jangan sampai menghakimi seseorang atau menghakimi orang lain gitu. Karena budaya kita itu heterogen, berbeda-beda kan. Jadi jangan sampai kita menghakimi apa yang dilakukan oleh orang lain gitu. Kemaknyos gitu. Oke, kita mulai nih pembahasannya nih. Jadi ada sosok binatang atau anjing. Jadi ada sosok
manusia itu teman saya. Kebetulan dia menjadi narasumbernya langsung dan menceritakannya langsung ke saya. Dia bernama Mul. Kita panggilnya Mul aja lah. Mulyono. Mulyadi. Kita samakan nama asli depannya gitu. Jadi si Mul ini kebetulan malam Jumat, berarti sekarang malam Selasa lah. Kehalang berapa hari ya? Sabtu, Minggu, Senin. 3-4 hari. 4 hari ke belakang. Gitu, iya. Dia mengalami kejadian ini, pemirsa. Jadi kejadian ini benar-benar dia alami dan anehnya masyarakat sampai tahu dan menceritakannya langsung pada saya bahwa si dia itu mengalami kejadian ini sampai pingsan. Sampai tidur dengan motornya di tempat kejadian itu, tempat kejadian itu. Yang ada kuntilanak merahnya itu. Ada kuntilanak merahnya itu. Gitu. Jadi kita bahas nih, pertamanya dia malam Jumat itu habis acara futsal. Oh, dia habis juga. Atlet juga dia, habis acara futsal, dia pulang sekitar jam 11:30 malam mungkin. Dari arah Majalengka kota ke Sidamukti mungkin hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit. 15, lebih lambatnya 20. 15 sampai 20 menit gitu. Iya. Nah, di perjalanan pulang dia udah tahu padahal di tempat tanjakan turunan itu udah sering kejadian gitu. Bahkan orang-orang di sana udah jarang lewat ke sana gitu. Kalau lewat dari jam 9 malam. Dia mungkin karena udah keseringan, nggak tahu mungkin karena pertama kalinya nih dia pulang malam itu. Dia menemukan sosok kuntilanak itu di makam tua yang ada di sekitar tanjakan itu. Jadi ada makam tua yang agak aneh, agak besar gitu, nggak pakai cuma pakai batu zaman dulu teh apa namanya, prasasti, model prasasti gitu ya. Nah, jadi si kuntilanaknya itu duduk di batu itu, pinggirnya makam kan. Duduk di batu itu, dia kelihatan karena waktu itu suasana itu terang karena bulannya itu waktu malam Jumat tuh kan habis sedikit usai karena purnama itu waktu Selasa kalau nggak salah. Jadi agak sedikit menyeramkan mungkin ya. Horor. Biasanya tempat itu terang tapi nggak terang sama motor, sama lampu motor gitu. Terangnya terang sama bulan berarti. Iya gitu. Muncul bahasa Sunda namanya itu teh ngamulan. Inggris pokoknya nama Jamila lah. Jamila. Singkat cerita nih, dia lewat, dia lihat sosoknya. Kan dulu kita save dulu. Oke, kita save dulu. Takut kan? Soalnya udah 3 kali kita gagal terus lah. Aman. Kita lanjut nih. Oke, nanti kita teruskan. Tek. Lanjutkan. Tadi sampai mana gitu? Itu Mulan Jamila. Singkat cerita nih, si Mul itu udah mulai melewati tanjakan. Kalau dari Majalengka berarti turunan nih, karena emang jalannya ogok turun naik kalau kesana. Saya sulit tahu daerah ini pemirsa biar tahu ya. Sidamukti itu di daerah Gunung Panten, yang dimana Gunung Panten itu tempat terkenal pariwisata di Majalengka, yaitu adanya paralennya itu. Paralayang ya. Kita bisa paralayang di sana lewat bukit itu ya. Cuma jalannya bukan yang ke sananya, tapi yang lurus ke arah Kadu, Sumedang. Berarti lurus kita. Kalau ke Paralen kan ke kanan. Iya. Oke gitu. Oke, lanjut. Singkat cerita si Mul ini udah melewati si turunan kalau dari sini ya, turunan itu, dan udah melihat si sosoknya. Dia kaget. Dia kelabakan naik motor. Dan sampai akhirnya si motornya itu tiba-tiba mati. Nggak tahu kenapa tiba-tiba mati. Padahal motor baru itu loh. Mungkin tiba-tiba mati lampunya. Kan di sana nggak ada lampu pinggir jalan loh. Bensin habis? Enggak, bensin full. Bensin habis mah nggak mungkin nyala lah dia.
langsung mati, lampunya mati, tiba-tiba dia ngedorong nih. Saking takutnya dia terpaksa mendorong. Melihat ke belakang masih ada nih si kuntilanaknya. Iya. Dan pas dia lagi ngedorong, si kuntilanak pindah. Tadi di depan dia, di atas pohon mangga. Dia menghilang dari belakang pindah ke depan gitu. Nah, dia kaget. Melihat ke belakang lagi, si kuntinya masih ada. Oh, ada dua, pikir dia. Pikirnya ada dua. Akhirnya dia kelabakan mau jalan kemana nih. Dan di situ dia pingsan katanya. Dia nggak tahu apa-apa lagi. Pingsan di tempat. Pingsan di tempat, ditemukan sama masyarakat sana yang mau berangkat ke pasar. Gitu. Sekitar jam mau subuh lah mungkin. Karena di sana kan kebanyakan masyarakatnya kalau rame-ramenya itu jam segitu, jam 3, jam 4 mau ke pasar. Gitu. Dia ditemukan di pinggir jalan bersama motornya dan aman gitu. Dia dibangunin, kenapa kamu tidur di sini? Saya nggak tidur, Pak. Saya melihat sosok ini. Dan mungkin kata dia jarak dari pertama dia menemukan sosok itu, melihatnya mungkin 100 meter ada kali ya. 100 meter dia pingsan. Kenapa Bung Ari nyebutin sosok, nggak langsung nyebutin sosok kuntilanak merah? Takutnya nggak bisa nyimpen lagi. Nah, itu gitu ya. Kita sebut aja sosok ya. Sosok itu kita langsung sebut kuntilanak merah, takutnya dia ngedengar lagi. Ya. Nanti kita nggak bisa bikin video lagi. Iya. Gitu. Jadi dia ditemukan jam sekitar segitu. Subuh dia ditemukan. Dia cerita ke masyarakat sana. Dan dibawa pulang, dia ditenangin dulu nih karena masih shock mungkin ya. Baru pertama kali dia lihat kayak gitu mungkin. Dan yang kata dia yang paling merinding itu suaranya. Itu suaranya kayak gitu. Nah, si suara ngeberele gitu, digembe gitu ya. Jadi kan kalau untuk anak yang di film-film itu gitu. Tapi kalau yang asli itu satu helaan napas. Ini kayak kiro ya. Gitu. Gitu. Kuntilanak gitu. Kuntilanak. Jangan sampai kita mengalihkan situasi ini. Kita baru bicara tentang si merah ya, sosok gitu. Gitu. Ini harus dikat nih yang kiro nih, takutnya ada orang yang apa ya? Pip. Itu harusnya. Nanti kita ganti suara kuntilanak. Gitu. Capek juga soalnya kita udah beberapa kali tag. Ya intinya gitulah. Jadi si Mul itu melihat itu dan warga udah nggak kaget. Karena yang mengalami kejadian seperti itu nggak hanya si Mul. Tapi tahan dulu, saya takutnya tidak bisa nyimpen lagi. Kita save lagi. Tahan. Oke. Bisa nih. Oke. Cuma ini ceritanya mungkin sampai situ kali ya. Karena yang mengalami kejadian itu nggak hanya si Mul. Banyak berarti warga di sana udah beberapa kali mungkin pernah mengalaminya juga gitu. Nggak hanya si Mul, beberapa warga juga ada yang cerita bahwa si kuntilanak merah itu emang benar-benar ada di sana gitu. Nanti kita di sini berdua gitu. Dia nyelip di sini nih sebagai thumbnailnya. Gitu. Kuntilanak merah marah-marah karena kita ngecaprukin dia gitu kan. Mungkin karena dia takut diijoin mungkin ya, diganti warnanya jadi hijau. Iya, nanti jadi kuning. Kuntilanak hulak. Kalau kuning itu nanti seperti bau. Iya, mungkin agak sedikit pelecehan kalau dikasih kuning. Pink mungkin. Kalau pink onyo-onyo dong, onyo-onyo. Tidak ungu mungkin. Nanti nuansanya janda dia. Wow. Gitu, nggak serem lagi, tapi heboh kalau ungu. Kata gua mungkin dia suka sama lu. Gitu. Enggak, dia janda. Aku tahu dia janda.
kuntilanak itu. Iya, kata Simul dia janda sih. Kuntilanak janda gitu. Kan janda harusnya warna ungu kalau janda ya. Iya, ini merah, ini menyala Menyala bangku. menyala. Kalau merah ini berarti identiknya dengan berani ya. Berani. Gagah, berani, berenergi, gitu. energik. Iya, menyala abangku. Jadi ini mungkin hanya kejadian fiktif, mitos atau nyata, itu tergantung kalian yang menilainya. Tapi jelas-jelas ini cerita dari dia gitu ya. Tapi kalau lu percaya nggak, Bek, bahwa ada sosok-sosok kayak gitu? Saya terus terang secara visual belum pernah melihat gitu ya. Tapi kalau dengan dengar-dengar dari orang sih sering. Nanti saya akan menemui seseorang yang tahu kan, si Bagus yang dia punya peternakan di pinggir sawah yang dekat makam itu. Dia sering menemukan ada genderuwo, terus ada sosok tinggi besar yang katanya celananya aja itu di atas genteng gitu. Jadi buta gitu, buta grup gitu. Semacam raksasa. Itu celananya aja di atas genting gitu. Katanya di peternakannya ada silenyai. Kalau silenyai itu orang sana, orang Sudarsono. Namanya silenyai gitu. Oke, sebelum kita tutup, kita coba save lagi ya. Tuh 2. Oke, sip. Oke, sebelum kita tutup, saya ucapin dulu terima kasih kepada Bang Ari Merian yang sudah menjadi mediator narasumber yang tadinya mau kesini karena gagal, terus kita mengadakan live streaming dan gagal, bahkan sampai sempat bolong nih. Sempat video call juga kan? Video call juga gagal. Ini sundel bolong apa kuntilanak ini? Kuntilanak merah. Enggak bolong. Jadi oke. Terima kasih banget kepada Bang Ari yang telah istilahnya meluangkan waktu buat kita semua ya. Ada pesan Bang Ari? Jadilah kuntilanak merah. Jangan hijau, karena kalau hijau bisa jadi itu adalah anak kulak. Oke. Pokoknya jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen juga nih bila video ini bermanfaat untuk kalian yang suka konten-konten horor atau konten-konten yang membahas seputar dunia malam. Dunia malam itu dalam artian udah gaib ya, gaib. Apa dunia malam lain bisa nggak? Bisa juga, cuman kita ini isinya yang horor-horor ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di jalan-jalan malam.